Kalau tersier biasanya kita namanya di Excel break. Jadi nih tersier, misalkan ini primer ya, terus sekunder. Nah kita kan bikin tulang ikan namanya nih sistem tulang ikan. Ini kan kayak tulang ikan kan. Nah biasanya kalau sudah 15 daun kita Excel break atau penghentian pertumbuhan. Jadi fatal ya. Nah jadi tuh buahnya kecil-kecil, harusnya dompolannya besar. Harusnya dia lebih banyak buahnya. Itu pasti dipengaruhi karena pecahnya bat tadi. Iya, belum waktunya pecah, dia udah pecah karena udah nggak ada yang nahan. Siang banget itu. Putus. Tadi potong dulu. Apa ini? Karena mau dipondasin pruning Om, ini buahnya ketinggalan dipanen, jadi kita potong aja sekalian. Aduh sayang banget, Ken. Udah manis kok itu. Itu udah manis. Cobain manis. Om. Udah, cobain aja. Boleh nih. Ini apa kan jenisnya? Manis nih? Manis ya. Masih hijau dah? Manis semua mana ada. Hah? Enggak, udah masih hijau nih. Ini kan anggur manis bukan anggur asam. Oh, ini sebenarnya belum matang banget, tapi ya karena sisanya ini jadi ya ini aja yang bisa dicobain. Yang lain kan udah panen semua. Nih yang ini gini nih. Karbon jadi ya. Ini. Enak banget. Ini kayaknya gue minta dikuning juga nih. Terus itu gimana? Nggak ada seratnya. Langsung Crunchy. apa sih istilahnya kayak kalau gadis tuh petin mana gitu. Beda kan cara playboy mau ngomentari. Belum mulai, udah mulai belum? Oh, mulai aja. Oh. Ini Om, ini kita akan melakukan yang namanya foundation pruning. Foundation pruning adalah pembentukan cabang baru untuk pembuahan selanjutnya. Ini foundation pruning, jadi kita sekitar 4 atau 5 cabang kita lihat mata tunas yang kira-kira nanti pecah. Nah, kita buang aja sini nih. Nah, Oh, iya. nah ini. Dia di cabang yang apa? Tersier. Ya, ini di cabang tersier. Cabang tersier. Nanti tanyanya ini nggak mati Om? Ini nggak, insya Allah sih nggak mati. Karena nanti setelah ini kita siram jenuh. Nanti dipecah dari sini, pecah di sini tunas-tunas baru muncul. Nah nanti setelah sekitar 15 daun kita Excel break lagi atau penghentian di ujung itu, baru kita buahin lagi di setelah 7 atau 8 tergantung dia punya karakternya nih. Kalau karakternya pembuahan di 7 atau medium, kita potong di 7 mata tunas. Kalau di long sekitar di 11 atau 12. Tapi kalau di short namanya potong pendek, entar dari sini sekitar 2 atau 3 kita potong lagi, buahnya lagi di sini lagi gitu. Ini Kan dia dilakukan setelah pembuahan, ini kan udah pembuahan nih. ya. Nah, ini udah pembuahan. Setelah pembuahan, setelah panen, Ya, setelah panen kita melakukan namanya foundation pruning. itu harus ya. Ini wajib sih sebenarnya dilakukan, karena kalau misalkan kita nggak lakukan, dia akan terus di sini. Agak susah juga kita buahinnya. Gitu. Jadi memang anggur itu seperti ini gitu loh. Jadi nggak terus. Jadi kita pendekin lagi, buahin lagi terus-terusan. Makanya di luar negeri itu pohonnya ya segitu-gitu aja, tapi buahnya banyak karena dia melakukan ini foundation pruning namanya. Berarti seluruh cabang tersier dipotong. Dipotong. Habis dong. Habis. Nanti habis ini. Habis gundul nanti nih. Jadi Oh, habisnya gitu. sekitar segini nih tuh. Kalian sayang. Habis segini-gini aja. Enggak. Jangan sayang, karena kalau nggak gitu dia lama lagi pembuahannya. Kalau kita di sini malah nanti jadi cabangnya jadi berantakan. Ini pun masih ada buah susulan tuh. Ya kan? Sayang liatnya. Ya kan? Tuh. Semua harus dilakukan seperti ini. Nah, jadi ntar Kalau misalnya di pohon yang apa di cabang yang tadi itu masih ada buah yang bisa ditunggu panennya gimana? jangan, karena nutrisi akan lari ke situ. Nih kayak gini kan nutrisi- banyak nih. nutrisi Ini kan akan lari masih ke di buah. cabang yang tersier kan ini? Ya, kalau itu pembuahannya dia beda lagi deh tuh karakternya, dia namanya potes pucuk. Beda pohon. Iya, Oh, itu beda- potes pucuk. Oh, Dia iya, iya. terus-terusan berbuah. Nggak masalah. Kalau ini kan pembuahannya serempak nih dia. Jadi dia panennya serempak, ya dia harus diginiin. Oh berarti dipilih ya? Ya, jadi kita harus tahu karakter pohonnya ini jenisnya dia potes pucuk, potong pucuk, atau
di serempak dari mata tunas, mata bat namanya. Nah itu karakter itu karena jenis anggurnya. Ya, jenis anggurnya. Oh gitu. Betul, iya. Jadi nggak semua sama jenis Yang ini anggur apa itu. nih jenis anggurnya nih? Ini jenisnya Boris Pen. Boris Pen kemarin panen pertama itu sekitar ada berapa puluh dompol, Ji? Ada 32. Ada sekitar 32 dompol. Pembuahan belajar pertama-pertama. Gede-gede banget dipotong ya? Iya. Ini kalau bagi pembibit ini untuk disambung lagi jadi bibit-bibit. Buat stek ya? Betul. Bukan setek, namanya diokulasi. Kalau di setek ditancap kan. Dia diokulasi disambung dari yang anggur asem jadi anggur manis. Ini sekunder ya? Mana? Ini sekunder ya? Ya ini sekunder. Ini tersier. Itu primer. Yang bawah. Tapi nyambung nih. Hah? Nyambung. Ini kan? Nyambung. Bukannya cabang pertama itu yang sekunder? Primer. Ini primer. Ini kan masih satu cabang kan ini? Pas belok. Pas belok itu Kalau udah orang sekunder. anggur itu Oh, belok itu biasanya udah sekunder, bukan. bukan cabang baru sekunder. Bukan. Ini Tersier. Tersier, iya. Sama pembuahan. Ambil berapa mata? Tergantung, Ji. Ada yang 3, ada yang 4. Kita lihat mata tunasnya. Yang masih utuh. Habis ya. Habisnya Om. Nah ini sampai nunggu lagi dia Biasanya bersemi, dia bisa berapa sekitar lama? 10 hari dia udah tumbuh tunas-tunas baru. Nanti ini siram jenuh ya, Ji. Biar dia ada muncul. Kalau yang ini dia pakai apa tadi sistemnya? Sistemnya dia potong potes pucuk atau ada yang bilang juga dipotong pucuknya. Jadi dia pembuahannya terus-terusan. Jadi ntar kalau dari si buah ini dipotes lagi pucuknya, dia bisa berbuah lagi. Nah kan udah ada nih buah susulan nih kan. Ini buahnya udah mulai gede. Nah ini ada lagi kan calon buah besarnya tuh. Yang dipotak yang mana mestinya? Ini ujungnya, ujungnya ini. Ya di ujungnya dia ini dipotes gini aja dia ntar keluar buah lagi di sini. Buah susulan. Oh iya iya iya. Nah berarti nggak dipotong mundur, dia dipotongnya di ujung. Berarti ini terus-terusan Nah, panjang terus-terusan- berarti ini. Terus-terusan iya. Terusan berbuah. Ini namanya anggur dekorasi. Jadi dia memang terus-terusan berbuah. Itu dipotong kalau biar nggak terlalu ini potong aja. Kayak ini kan nih. Buahnya banyak banget. Potong di nyebrang dia nyebrang. Heeh. Wah ini satu pohon ini aja cabangnya berapa ini? Iya, ini bisa buat nyambung. Kalau di grounding gitu Ji. Iya, nutrisi kan tercukupi dia. Tapi tergantung ininya juga ya. Apa? Terus stoknya juga ya. Iya, tergantung kerutoknya juga. Tergantung perawatan juga. Semua pohon tuh tergantung perawatan. Ada yang stoknya bagus bisa 3 meter, 6 meter, 6 meter malah ya. Iya, Panjangnya? Panjang sekundernya iya. 6 meter. Ini kan cuman 2 meter, 2 meter setengah ini. Dia untuk membelokkan ke cabang sekunder itu berapa meter idealnya? Itu sih nggak ada. Iya, ini Nggak kan ada ya? karena para payah tinggi ini ya pasti pas belok aja. Kalau Makanya pas lebih dia tinggi udah lebih tinggi nyampe lagi itu ya gitu. Dibelokin aja. Terus keputusan membuat tersiernya, jarak tersiernya itu nggak harus, tetap aja berapa aja. Kalau tersier biasanya kita namanya di Excel break. Jadi nih tersier, misalkan ini primer ya, terus sekunder. Nah kita kan bikin tulang ikan namanya nih sistem tulang ikan. Ini kan kayak tulang ikan kan. Nah biasanya kalau sudah 15 daun kita Excel break atau penghentian pertumbuhan. Supaya apa? Supaya dia Gedein ini batang. gedein batang. Kita bikin tabung namanya kan. Nah kita bikin tabung supaya yang tersiernya ini kurang atau lambat pertumbuhannya dia dapat nutrisi setelah di sana kita stop. Istilahnya kita stop kerannya. Jadi yang ininya agak-agak lambat, nah dia kebagi nutrisinya. Jadi Apanya yang di akhirnya stop? sama. Hah? Apanya yang di stop? Ini pertumbuhannya dia. Misalnya tersiernya udah segini ya. Ah, Yang lain masih pendek-pendek gitu kan biasanya nggak sama tuh, nggak rata. Nah untuk ngeratain yang nutrisinya cepet, yang jalannya cepet itu kita hentikan, kita potes gini aja. Potong. Di sini kita potong. oh iya ya, Kita tutup, istilahnya kita tutup keran kita ya. tutup. Nah, Jadi untuk yang lain supaya berimbang. nah, betul. Cerdas sih kalau dikit. Iya 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 iya. Ya. Bakat gua jadi petani anggur. Nah ini nih yang jarang diketahui orang nih, karena pasti rata-rata sayang. Betul. Oh udah gede-gede loh potong lagi.
Nggak, cirinya bahwa dia tuh keputusannya dengan sistem ini apa? Kenapa? Jenis anggurnya. Kalau pembuahannya bareng. Kalau pembuahannya serempak, ini dia kan pembuahannya serempak. Jadi Memang mesti- karakternya serempak. Iya betul, karakternya dia serempak. Karena kalau dipotes pucuk, dia nggak mau berbuah. Yang serempak itu ada berapa jenis? Berapa tuh, Pak Haji Berapa? yang punya? Yang kemarin yang serempak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pohon yang Di serempak. sini 6 di sini. Berarti matangnya bareng banyak. Barang. Ya, Oh, lebaran kan itu. berarti plus minusnya itu Oh, ya. iya. Kalau serempak, Nah, kan jadi gini kan? sekali panen habis. Kalau yang nggak serempak, bisa berkali-kali panen. Ya, Tuh. kayak ini. Kayak ini terus-terusan Iya, dia. iya, iya, iya. Kemarin Nih, udah kayak gini panen, hasilnya Nih, Om. tumbuh lagi. Ini hasilnya kayak gini. Setelah kita melakukan foundation pruning namanya seperti ini. Nanti kita siram jenuh nih. Apa, siram jenuh? Iya, siram jenuh tuh siram air banyak. Nah, nanti bisa direview lagi sekitar 10 sampai 15 hari ini akan tumbuh tunas-tunas baru untuk pembuahan selanjutnya dia. Seperti ini. Hasilnya seperti ini kalau kita melakukan foundation pruning. Di 3 mata Foundation tunas pruning. atau di 2 mata tunas atau di 4 mata tunas. Dari satu cabang ini akan bikin berapa cabang baru biasanya? Dia biasanya tergantung. Kalau nutrisinya bagus atau pemupukannya rutin, dia pecah dari 2 mata tunas ini udah cukup. Jadi ini tinggal ngaliin aja. Kalau satu tersier itu 2, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 kali 2 udah 30 cabang baru. 30. Panjang-panjangnya lagi? Ya. Ntar Biasanya 15 dari sini panjangnya tuh ya ada itu ketentuan. nah, ini kan pecah mata tunasnya ini namanya. Ini kan mata tunas atau bat. Ini pecah satu, ntar sekitar 15 daun dipotes lagi ujungnya di axle break namanya penghentian itu di stop. Ini juga gitu kan. Nah, ini semua begitu. Nah, cabang yang ini namanya cabang apa lagi? Yang mana? Yang akan tumbuh nanti. Ini cabang Ini kan tersier. Ya. Setelah ini Aku- nggak ada namanya. Masih Bukan. bagian dari tersier. bagian dari tersier, bagian dari pembuahan selanjutnya. Ada yang dibilang namanya, aduh saya lupa nih cabang apa ya. Dia itu dari sekion. Nah, dia di sekion ini pecah nanti, mata batnya ini pecah. Nah, nanti buat pembuahan lagi. Jadi kita buahinnya di sini. Jadi nggak Jadi jauh-jauh. otomatis tuh. Otomatis. Saat tumbuh cabang baru, Ah. dia akan bawa bunga. Nanti setelah ini 15 daun kita axle break lagi, kita kita siram pupuk generatif lagi atau pupuk pembuahan lagi, baru dia berbuah. Ini pun pecah iya. pecah Jadi mata tunas setelah ini 5 daun dipotong lagi. 15. Oh, 15 daun. Ya 15 daun. Itu kanan kiri. Hah? Kanan kiri 15-nya itu. Iya, biar rata. Iya, kanan kiri itu pokoknya hitung 15 daun, kita potong 15 daun, kita potong ujungnya. Nah, Ya. waktu dipotong itulah baru keluar bunga lagi. Belum, Oh, belum juga. belum. Itu namanya kita bikin cabang pembuahan. Gitu. Pembuahan itu kalau kita mau pembuahan kita pupuk. Nah, iya. Oh. Kita persiapan Oh, dulu. gitu. Jadi bisa dikondisikan dong ya? Betul, emang anggur itu dikondisikan. Oh, iya iya iya. Program Iya, dia. iya. Mau berbuahnya Paham, paham, kapan bisa anggur itu. Kayak kemarin nih. Kalau nggak dipupuk, berarti dia akan menjalar terus. Iya, jadi pupuknya pupuk pertumbuhan generatif ya. Ah, Pertumbuhan itu apa? oh, Vegetatif. 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 Nah, Jadi nah. ada pupuk vegetatif, ada Pupuk generatif. Nah, kalau kita pengen ini dulu nih, tumbuhin dulu, kita pakai vegetatif dulu Iya. pupuknya. Jadi kita sesuai dengan kemauan kita nih, kita mau tumbuhin suburin dulu, berarti pupuk. Ini pun nanti keluar tunas ini kemungkinan bawa. besar ini bawa bunga dia ini. Makanya ini nanti setelah keluar bunga ini mau dipertahankan atau tidak. Kalau ternyata buahnya atau Rata. bunganya banyak, rata, ya nggak apa-apa pertahanin. Tapi kalau hanya beberapa di bawah 10 lah, itu mesti dibuang. Supaya nanti pertumbuhan vegetatifnya atau masa pertumbuhannya dia tidak terganggu. Karena kalau udah lagi berbuah, biasanya nutrisinya tumbuh. itu, hormon itu fokus di situ, di buah. Seperti itu. Oh, ini nggak perlu, kita nggak perlu foundation pruning nih, karena dia dari Bisa ada potes buah. pucuk aja, dia bisa ada buah-buah susulan. Contohnya ada buah tadi kan, contohnya ada buah. Nah, pasti di sini pasti ada beberapa yang keluar bunga lagi biasa. Nah, seperti ini contohnya nih. Ini kan keluar bunga. Nih, ini kan pohon dia tuh. Tuh, ada bunganya lagi kan? Iya iya iya. Nah, tuh. Dia nggak dari mata tunas berbuahnya. Pasti dari, nah nih contohnya. Ini kan mata tunasnya masih ada nih. Nah, ini mata tunasnya nih. Dia dari tunas air dia udah berbuah. Tuh. Tunas air. Iya, ini tunas air namanya. Tunas yang tumbuh di antara daun utama dan mata tunas itu namanya tunas air.
Nah ini bisa dibuahkan dari tunas air. Kalau yang jenis tadi, yang foundation brown ini nggak bisa. Ini dijarang-jarangin aja. Nah ini contohnya nih bisa nih. Ini ninel jenisnya. Ini bisa pembuahan dari potes pucuk. Itu makanya ini dia buahnya nggak berhenti nih. Tapi biasanya kalau yang tipikalnya atau karakternya potes pucuk, dia buah dompolan kurang bagus, paling kayak gini, sedikit-sedikit kecil-kecil. Tapi kalau yang dari mata tunas biasanya dompolannya besar. Iya. Tangkainya besar, buahnya dompolannya sempurna lah, bagus Tapi gitu. untuk nutrisinya, pemberian nutrisinya sama aja. Sama aja sih sebenarnya. Kalau yang berbuah gini nggak apa-apa aja jemprot pohonnya, cuman dia pakai yang namanya sistem kontak cara kerja obatnya. Pakai Ridomil, pakai Saromil untuk funginya ya, untuk obat jamurnya ya. Kalau inseknya itu bisa pakai Confidor atau Avidor yang bentuknya bubuk atau serbuk. Iya, jangan bentuknya cair. Cair itu ya, sistemik dia cara kerjanya. Jadi dia bisa masuk ke jaringan buah. Itu nggak bagus buat kesehatan. Jadi kita harus membedakan obatnya juga nih, jenis-jenis obatnya. Kalau tambulapot sebaiknya jangan pakai yang sistem potes pucuk karena nanti pembuahannya agak berantakan dia. Karena kan biasanya potes pucuk itu ujung-ujung pohon. Itu apa tuh? Ini jenis tamaki nih. Ini tamaki kita coba pembuahan ulang namanya ini. Kita cari mata-mata tunas yang Udah berbuah. Sayang potensial. banget. Nah ini Sayang banget ini. Ya karena nggak bagus ininya. iya Dari mana? sedikit, dompolannya sedikit. Dompolannya sedikit. Tahu dari mana sedikit? Ini banyak Itu nih. kelihatan. Enggak, maksudnya yang keluar itunya, yang bawa buah. Sedikit doang dalam satu pohon. Jadi kita Oh. Kesalahan kemarin di ini nih. iya ditunas airnya Ditunas. dibuangin. Harusnya jangan dibuang semua, hanya dipotes-potes aja, disisain 2 atau 3 daun supaya batnya tetap nggak pecah. Jadi kemarin batnya Pecah semua ini dari bawah. apa kalau itu lahir sebelum waktunya apa? Prematur. Prematur. Oh, ada juga istilah Ya, prematur. prematur, iya. Iya. Tapi ini insya Allah mudah-mudahan sih keluar Enggak, dia buah. kenapa? keluar Pecah buah itu ulang. indikasi apa? Enggak, pecah itu karena di potes itu. Karena tunas airnya kemarin Iya, diprotes jadi juga, gini nih. harusnya dipertahankan. Jadi contohnya segini Om, setelah di extra break, ujungnya kan nih potesnya yang saya bilang 15 daun. Misalkan dibuang sini. Nah, ini kan pasti akan muncul tunas air namanya. Ini jangan dibuang segini semua. Kalau dibuang semua, dia pecah. Karena udah nggak ada yang nahan dia ini. Jadi buang, Nah. pertahankan 1 daun atau 2 daun. Pertahankan 1 atau 2 daun gini. Jadi potesnya di sini aja. Tuh, di ujung sini. Jadi dia akan masih menahan mata tunas ini, bat ini supaya nggak pecah. Kalau dibuang kayak gini, dia pecah. Kemarin dibuangin Salah. semua. Makanya akhirnya begini jadinya tuh. Jadi dia pecah semua. Padahal di nih. situ nanti Ini buat contohnya tumpuan nih. bunga apa buah. Iya, Tuh, Ji. betul. Jadi contohnya udah begini tuh. Jadi udah prematur, pecah prematur, nggak bawa buah. Nggak bawa. Karena Udah udah gitu bocor. cabangnya tumbuhnya banyak lagi ya. Udah bocor Bocor. namanya. Gitu. Jadi tunas air itu tumbuh di tersier. Bukan, tunas Iya kan? air. Tunas air itu tumbuh bisa di tersier, bisa di sekunder, bisa di primer. Tapi dia tunas air cirinya tumbuh di antara daun utama Dengan dan bat. di bat. Nah, contohnya seperti apa? Sepertinya seperti ini. Ini Nah, namanya tunas air yang di sekunder itu layak di bumi hanguskan. dibuang tapi disisakan 1 atau 2 daun untuk menahan supaya mata batnya itu nggak pecah. Nggak pecah. Kan dia sebelum di tersier. Iya, Iya. emang. Apa di Kan sekunder? belum waktunya pembuahan. Kalau sekunder kan nggak ada gunanya. Kenapa? Yang Enggak, kalau di sekunder dia biasanya tetap memang enggak tapi jangan dibuang semua karena kalau dibuang semuanya di bat sekunder pecah. resikonya Ya Karena- sayang orang enggak kita pecahkan itu saat tepat waktunya. Jadi makanya prematur tadi. Saat pembuahan kita pecahin. Jadi Bat itu bagusnya pecah ketika sudah dikasih pupuk pembuahan. iya supaya dia keluar Supaya dia pecahnya itu sesuai harapan kita buahin gitu. ini mesti ditulis nih. kan ntar lu dengerin. Ini ya paling enggak 5 SKS lah. Jadi kita pembuahan ulang nih. Ini pembuahan ulang mudah-mudahan sih keluar buah. Jadi kalau Yang kuliah lebih itu banyak. ngulang lah ya. Iya, karena ini belum waktunya dia udah pecah. Jadi Jadi- fatal ya. Nah, jadi tuh buahnya kecil-kecil harusnya dompolannya besar.
Harusnya dia lebih banyak buah. Itu pasti dipengaruhi karena pecahnya bat tadi. Iya, belum waktunya pecah, dia udah pecah karena udah nggak ada yang nahan. Dia itu udah nggak ada yang nahan lagi. Dia pasti pecah. Harusnya ditahan itu dengan cara dibuang 1 atau 2 daun, disisakan 2 atau 3 daun. Ini hampir sama dengan pruning ya? Mana? Iya, hampir sama ini. Tapi ini pruning pembuahan namanya, bukan foundation pruning. Foundation itu kan bikin fondasi. Iya, fondasi baru. Dasar. Betul. Ya, fondasi Kayak dasar. keran air itu. Kalau ini namanya pruning pembuahan. Ya kayak keran air. Betul. Ini berarti di sini. Ini kalau Sayang banget tuh. kenapa? Insya Kalau Allah. pengen giniin, takutnya malah mati. Insya Allah, Ji. Makanya itu ntar habis itu disiram jenuh aja, Ji, nggak apa-apa. Sore. Iya. Kalau besok. Enggak, sekarang juga nggak apa-apa. Siram jenuh. Namanya siram jenuh bisa banyak-banyaknya. Iya. Sampai jenuh intinya kan gitu. Iya, sampai jenuh dia, sampai bosan. Sampai jenuh yang nyiram. Makanya karena itu namanya siram jenuh. Sampai yang nyiram jenuh atau bukan yang itu nih. Ini sebenarnya kemarin kalau dibuahin banyak banget ini tamaki kalau pas ini. Oh kemarin belum. Aneh tuh kemarin di yang Bakmus, Ji, cuman cabang 8 doang, cabang tersier sampai 32, bayangin. Berarti kan satu mata tunas bisa 2 sampai 3 Branding itu. juga. Branding. Itu usia pohon cuma baru 5 bulan. 7 bulan sih sama bibit-bibit yang 2 Kemarin itu bulan. karena yang lainnya udah setahun, dia baru 6 bulan. Iya. Ya kalau Tapi mau, kebuang itu buahnya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, ini kita pondasi. Namanya si Arfi. Iya, ini kita pondasi Ya, aja dah. jenisnya si Arfi. Wih, sayang banget itu. Putus. Bismillah. Nah, tadi potong dulu. Apa ini? Karena mau dipondasin pruning, Om, ini buahnya ketinggalan dipanen, jadi kita potong aja sekalian. Aduh, sayang banget. Matang udah manis kok itu. Itu udah manis. Gimana, Cobain aja, manis? Om. Udah, Ini cobain kan aja. Om. Jarang-jarang, bro. Boleh nih. Enggak ya? Jarang-jarang nih. Minal ya? Ini minal. Nunggu lagi apa enggak? Ntar Ini lihat minal aja, ya? Ji. Insya Allah lagi. Si Arfi nih. CRV itu karnival atau CRV, kita nyebutnya CRV karnival. Enggak, ini jarak antara pohon satu sama yang lain idealnya berapa? Jarak Idealnya tanam. sih sekitar 5 meter seharusnya, supaya akarnya tuh nggak saling rebutan. Tapi kalau lahannya terbatas 3-4 meter pun nggak apa-apa. Tergantung sih disesuaikan. Apalagi kalau di grounding biasanya Ya, di rumahnya cuma 2 meter. 2 meter per meter. Kan di pot. Ada yang sistem kolam namanya. Nah, itu gimana tuh? Jadi di tembok, saya kan rooftop tembok. Nah, tembok itu kayak saya bikin kolam. Kolam. Terus kasih media. tanam. Bukan saya taruh ikan, jadi taruh media tanam di Oh. situ. Ya. Jadi nggak kayak di pot juga, pot cuman besar lah. cuman akarnya kan dia lebih memanjang. Kalau pot kan terbatas ruangnya. Kalau dia kan agak panjang lah istilahnya, agak lebih menyebar lah, walaupun medianya tetap segitu-gitu juga gitu loh. Nah, ini geng, ini buat tanam jenuh. Siram Oh, jenuh. siram jenuh buat tanam. Ah, segitu mah belum jenuh. Kerjaan paling enak ini ya. Orang rawat bagus-bagus kita hajar. Orang rawat kita hajar. Kemarin pas sering begini. Coba ya bilang. Budulin habis tuh sama Maron. Insya Allah enggak. Dia bilang ketawa kalau dia ikut mati. Iya, itu ada proyek ya? Iya. Iya, sedikit. Ini nunggu dari mana itunya? Kan masih ada bat-batnya. Yang ini doang kan? Iya. Dari bat-bat itu. Tunggu Yang lagi itu dia. malah mati loh. Yang mana? Yang di pot, gua potong. Yang gara-gara gua kasih apa tuh yang buat mecahin bat
Dormek, kasih dormek. Ya iyalah. Dormeknya langsung. Nah, gila, harusnya 1 mili per 20. Ini dihajar langsung dormek ori, dormek murni. Masuk ini. Ya kebakar. Masuk ini nih, makanya jadi jelek nih. Pendek amat nih. Apanya? Ya, Tingginya. memang itu Lebih tinggi kayak gitu bisa dia. iya. Tergantung kalau pot itu kita tergantung settingnya. Kalau lu pengen lebih gede, potnya gedein. Tapi buahnya ya gini-gini aja. Itu bagus punya itu. Nggak usah berapa dompol. Ya jangan banyak kalau pot. Kan makannya dikit. Hmm. Kan logikanya gitu. 6 dompol nih yang ini. Hmm. 6 dompol. Oh iya, ini kan kemarin baru bunga-bunga ya, sekarang udah pada gede ya. Itu jual cenggo cepet itu. Oh maksudnya dijual udah jadi begini gitu? Iya. Ada yang jual gitu juga? Yang nggak mau proses? Itu paling murah 2 juta, paling murah 1,5 juta itu paling murah itu. Ada yang jual 2 juta, 2,5 juta tergantung. Tapi kenikmatannya tidak sama dengan dari nol. Oh iyalah. Beda. Beda. Kalau mau lihat buahnya ya langsungnya beli di total buah. Iya. Kayaknya di pot ini bagus-bagus nih. Tuh berarti kalau di pot dirambatin juga nggak bisa panjang-panjang ya? Nggak boleh, oyong-oyong dulu. Nah, kalau di pot itu setelah berbuah, dia yang ada yang namanya peremajaan tanam akar, atau kita ganti media tanamnya itu separuh dengan media tanam baru, karena kan logikanya dia udah habis untuk masa vegetatif pertumbuhan atau dan generatif pembuahan. Jadi harus ada peremajaan akar, jadi akarnya kita buang-buangin yang akar tua. Nah, di pot memang sebenarnya agak lebih cenderung ribet lah gitu loh, dibandingkan dengan langsung ditanam di tanah gitu, karena kan dia medianya itu habis nih setelah di fase vegetatif pertumbuhan, terus siram pupuk pembuahan. Nah, dia kan ninggalin residu itu dari bahan-bahan kimia kan yang kita siram untuk pupuk pembuahan. Nah, itu baru kita bongkar lagi separuh medianya, kita masukin media tanam baru gitu. Jadi tergantung potnya. Kalau potnya kurang, Ini ini kan kecil kurang, ya? iya Cuma kurang ya? kecil. Ini dompolan segini aja udah bagus banget ini sebenarnya, dompolan segitu. Kalau pot 60 besar, jadi orang berat gitu. Ini juga harusnya penjarangan buah ini. Kalau dia dijarangin buahnya, harusnya sebesar biji jagung tuh udah mulai dibuangin supaya buahnya ini maksimal besarnya. Dia harusnya segini-sini. Gitu. Iya, Jadi nggak kelamaan. berdempetan. Kalau berdempetan begini resikonya karena dia ruangnya terbatas, resikonya pecah. Karena dia dempet-dempetan kan, seperti ini dempet-dempet pecah. Setelah pecah dia ngeluarin air kan. Nah, ngeluarin air nular ke yang bagus. Jadi dia busuk juga, ikutan busuk. Dia harusnya dikasih ruang dengan cara, kalau ini sih udah sebenarnya udah terlambat untuk penjarangan buah. Harusnya sebesar biji jagung itu udah mulai dijarangin tuh buahnya. Gitu. Jadi jangan takut buahnya nanti terlihat kecil, enggak, dia akan mengisi ruang, dia akan besar, bisa 2 kali ini lebih besarnya. Kalau dari tes pucuk, gua tes gini aja nih, insya Allah 2 minggu Langsung? kemudian dia keluar bunga gitu. Gua tes gini aja nih ujungnya, pucuk-pucuknya. Oh iya, ini sekunder ya. Sekunder masuk tersier. Di sini tunas air kan? Iya, tunas saya dia keluarin buah kan tuh. Ini mata tunasnya masih ada tuh. Oh ya karena nggak tidak dihabisin kan? Iya betul. Ini bekas tadi yang sisa daunnya nih. Makanya jangan dari sini motaknya kalau mau. Iya, kalau dia kan terus-terusan nih kalau Oh jadi buah itu tumbuhnya di tunas air itu ya? iya, kalau yang potes pucuk. Kalau yang dari bat dia pecah, keluarin bunga. Biasanya kalau bunga dari bat atau mata tunas itu bunga sempurna. Oh bagusnya dari bat malah. Bagusnya dari bat. Nah ini maksudnya panjangnya tunas air itu ini kan nggak dipotong nih. Nah, Bagusnya dipotong apa enggak nih? dipotong. Itu bagusnya ntar keluar bunga lagi tuh, bunga susulan namanya. Pas dipotong. Iya. Dia netes-netes air ya? Apa iya? Pasti. Getahnya itu. Bukan. Dia langsung sedot. Langsung netes kan? Iya. Itu bagus, berarti pohon sehat. Nah, Loh, ini bukannya getah ya? iya getahnya dia. Ini namanya pohon sehat gitu loh. Pohon subur tuh.
keluar air, nggak masalah. Nah maksudku gini, kapan keputusan yang sebaiknya tuh motong ujungnya dari tunas air itu? Ada hitungan waktu atau panjang? Enggak, setelah kita sudah selesai melakukan pemupukan pembuahan, kita lihat bat potensial itu berada. Bat potensial itu bat yang kalau siap lahir lah istilahnya kayak gitu. Jadi jangan bat yang masih tajam ya, istilahnya masih lancip, itu kita potong biasanya nggak keluar. Tapi kalau bat yang sudah gemuk, udah bulat, nah itu potensial bawa bunga dia. Seperti itu. Jadi nggak asal kita langsung potong-potong aja. Karena anggur juga kita main feeling nih. Wah, gimana nih feelingnya dia udah bisa dibuahkan atau belum? Oh sudah nih, kayaknya sudah, feeling kita udah buahkan. Sementara kita udah masukin pupuk pembuahan, udah hajar. Biasanya dia potong rata-rata dia pasti keluar bunga. Jadi pupuk pembuahan itu diberikan setelah dipotong. Sebelum ya? pruning, iya. Kita persiapkan dulu pembuahan dengan cara pemberian pupuk generatif atau pupuk pembuahan. Itu selama 1 bulan, seminggu sekali. Gitu. Emang ada ya bunga yang tumbuh di bat ini? Ada juga bunga yang tumbuh di bat. Ini bisa dua metode nih. Metode putus pucuk dan metode dari bat koloninel. Jadi kita juga mesti harus tahu, para penganggurannya mesti harus tahu Karakter ya apa? karakternya tanaman kita apa. Buahin bat atau dari potes pucuk bisa, atau keduanya bisa gitu. Jadi satu rumus itu tidak berlaku Betul, umum. betul, nggak berlaku umum. Nah biasanya yang anggur-anggur disebut anggur dekorasi. Anggur buat panjangan tapi bisa dinikmatin itu Dari tunas dari potes pucuk. Karena dia dekorasi kan nggak berhenti nih pembuahannya. Ini yang foundation pruning, besok semprot fungi sama insek ya, biar dia tumbuh dari tunasnya bagus, nggak kena jamur. Pagi Fungi pagi, selang 2 hari inseknya pakai yang sistemik nggak apa-apa, pakai demolis karena kan bukan pas dia pembuahan. berarti amisartop sama itu nggak apa-apa tuh. Demolis abasel, Abasel. ya boleh, Amisartop pagi, abasel sore kan? tapi diselangin 2 hari aja Ji. Iya. Kalau heksakar tuh fungisida kan? Fungisida itu boleh, itu sama amistartop fungsinya. Ini sistemik tapi dia. Iya sistemik, kan amistartop juga sistemik. Ini berapa bulan lagi nih panen? Apa? Matang banget. Yang mana? Matang. Bulan ya? Sebulan matang itu. Juli. Awal Juli matang ya, Pak? Jadi ada anggur yang dari namanya HSP, hari sesudah pruning. Tuh kan gue tulis-tulisin. SP. Hari sesudah pruning. Itu ada yang 120 hari matang, ada yang 90 hari. Nah, itu kita tahu karakternya juga. Jadi biasanya kalau buah anggur matang itu pas kita cobain satu itu dia bijinya sudah coklat. Itu biasanya udah matang, udah manis gitu. Kalau bijinya hijau, Jadi habis di foundation apa tadi? Pruning tadi? Ini apa? Dilakukan apa? Penyiraman. Penyiraman jenuh. Habis itu Semprot fungisida sama insektisida. nah, supaya saat dia tumbuh, tumbuh tunas pecah tersier. tunggu tunas baru, dia tidak ada kena jamur hamanya, mati. Jadi biasanya tumbuhnya bagus. Dari bawah ya, batang semua ya. Semua bagian pohon itu, batangnya itu semua bolak-balik, takutnya ada yang nyelip. Habis itu kurang lebih berapa bulan dia sampai bisa dilakukan pembuahan? Itu kurang lebih ya 2 bulan. 2 bulan itu udah berapa? 3 bulan udah bisa pembuahan kembali itu. 3 bulan tuh tersiernya kurang lebih berapa senti? Kalau 1 meter ada? Jadi kita persiapin itu 2 bulan. Tersier itu rata. 2 bulan. Nah setelah rata kita lakukan extra break selama sebulan.
kita siram pupuk pembuahan. Nah, itu baru kita buahkan. Habis dibuahkan, kemudian tumbuh bunga sama buah. Nah, terus kapan dipotong ujungnya itu? Enggak Nggak perlu itu? nggak perlu. Kalau udah berbuah biar aja terus. Nah nih geng, Bang Marwan ini yang punya kebun anggur di Mampang, apa Iya, namanya? Hamaris Farm. Hamaris Farm. Iya. Jadi Hamaris Farm itu sudah banyak sebenarnya di konten-kontenin sama YouTuber Iya. pengangguran. Dan lumayan bagus responnya karena beliau ini ahlinya ahli. Intinya inti. Hah? Ya, jadi gua rencana sama pemilik Akila Anggur ini, apa? Akila Anggur ya? Kebun anggur Akila. Kebun Anggur Akila ini, Bang Sukron, nanti akan hijrah. Akan silaturahmi ke Bang Marwan ini untuk ngonten lagi tentunya kan. Siap. Ngonten lagi sama berikut mau belanja-belanja apa yang perlu dibelanja. Jadi di sana jual apa aja tuh? Saya ada bibit, ada media tanam, ada pupuk pupuk organik. Saya nyediain jasa bikin Para-para juga. Terus jadi narasumber juga untuk kegiatan-kegiatan Yang berhubungan dengan anggur. betul, yang berhubungan dengan anggur. Saya kan penggiat anggur Jakarta nih. Sama dinas-dinas pertanian biasanya. Yang tanya-tanya juga boleh. Yang nanti. tanya-tanya Kalau boleh. bisa, saya Tanya jawab. langsung di Channel ini aja. channel juga boleh. Siap. Kalau nanti nggak langsung tersampaikan sama beliau, nanti gua teleponin. Jadi ini kesempatan kayaknya kita lagi betul-betul hari ini hari yang luar biasa nih. Kita langsung dapat banyak informasi dengan ahlinya, ahli anggur. Ini Ji, kalau pembuahan dari tunas air itu ya cabangnya berantakan. Ini geng, ini Om Sukron lagi nulis-nulis apa nih geng? Itu contekan tuh. Nah, ini kali ini pupuk nih NPK Winner, magnesium sulfat, tropicot, Itu vegetatif vegetatif nih pertumbuhan. untuk pertumbuhan, pupuk pertumbuhan. Ya. Kalau untuk pengendalian hamanya itu kita semprot 2 kali dalam 1 minggu. Yang hama yang Insektisida, pengendali hama. Insektisida. wah ini berarti mesti ditulis ya kalau kita lagi serius ya. Biar nggak lupa aja nih. Jadi bahkan di sini hampir selang 2 hari hama, disemprot. Untuk di awal dulu ya, waktu awal-awal. Nah kalau ini untuk pembuahan nih. Kalau tadi itu yang habis dipotong itu pruning pembuahan. Nah kita pupuknya ini KNU3, MKP. Tapi nanti kan setelah tersiarnya tumbuh kan. Enggak, kalau yang tadi yang nomor 6 sama nomor 8 Itu kan pruning pembuahan itu. itu kan pruning pembuahan. Bukan foundation coklat pruning, sama beda dengan Tamaki. foundation pruning. Bukan yang full Nah, ini ya. Bukan. Yang ini nih, Itu foundation pruning. foundation pruning namanya. Apa pembentukan cabang versi baru. Nah itu kita pakai PUC sama asmat aja. Jadi nggak pakai yang pupuk itu vegetatif nggak? Yang mana? Yang ini. Nggak tadi yang Enggak, itu aja dulu. Kita kan mau, kan ini udah kena itu aneh, namanya residu kimia. kita netralin dulu. Ah, Jadi betul. habis di foundation pruning kita netralin dulu nih media tanamnya. Medianya kita perbaiki Media dulu tanamnya karena ini Ditambah? dimasukin. Karena unsur Enggak, kimia. Dinetralkan dulu karena kan yang bekas pupuk-pupuk yang Kimia. dulu itu kimia, kimianya. Residu-residu. ya ninggalin Residu ya. Ya, kita siram pakai asam amino dengan asam umat. asam umat. Asam amino itu kita buat sendiri tuh dari POC telur organik. Ini Banyak apa banget tadi? Oh, infonya ini nih. nakuin. Nah ini ya. Ini nakuin. kan tadi bedanya yang Di pruning juga kayaknya. Enggak. Pak, pruning ini kita lihat yang buat. Halo, Nak. Enggak Hai. yang pruning pembuahan tadi dia dipotong apa tadi? Kita lihat Bedanya dengan yang pucuk tadi? oh, dia mata tunasnya, pecahin mata tunas. Mata bat atau mata bat. Nah, ini mata bat yang kita akan pecahkan ini nih. Itu yang pembuah apa yang pruning pembuahan? Ya, pruning pembuahan. Jadi kita beda apa namanya? Beda Bisi. ya.
Kalau yang modal Beda tulang-tulang ini foundation karena memang semua total nih. Betul. Kalau yang buah tadi yang Yang ini nih. Nih. Tamaki ini. Ini tamaki. Jadi kita main medium ini. Iya. Medium ya. Medium. Kita medium Oh, kita iya. cari Bat-bat potensial. bat potensial yang Yang kemungkinan besar nanti bawa dia pecah bawa buah. itu yang dipertahankan. Ya, itu Karena yang kita ini- pecahin. Karena kenapa itu pembuahan? Karena udah masuk pupuk pembuahan. Jadi kita udah masuk pembuahan. Ini buah. Enggak, artinya kan kita harus hafal juga kan peruntukannya gitu. Iya. Ya kan? Yang ini 1 2 3 4 untuk pertumbuhan. Yang ini untuk Pembuahan. Nah, gitu. Paling nanti ditambah. Ini sebenarnya sejenis, cuma beda beda merek apa gimana? enggak Apa memang harus semuanya di beda jenis gitu. Ada juga yang mau simple, orang hanya pakai gromor, cukup pakai gromor untuk vegetatif. Ini gromor namanya, ini udah ada semuanya kandungannya. Nah yang di Tambulapot saya pakai ini doang, pakai gromor tuh warnanya hijau ini. Nah ini untuk yang di Tambulapot saya pakainya gromor aja. Kenapa nggak pakai yang ini? Ya lebih simpel aja. Gromor 32 10 10. Sekarang ini udah ada boron, ada sulfur, magnesium, udah ada di sini tuh. Mhm. Ada kalsium, magnesium, sulfur, ada boron, udah ada semua di sini. Ada zinc, jadi udah lengkap kalau ini. Cuma harganya agak lumayan. Tapi dia lebih Itu akan simpel. sebanding dengan hasilnya. Ya.